Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumur Alamin MKOM, dosen tetap program studi ilmu komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar dengan kode mata kuliah IK 0205. Mata kuliah ini saya sampaikan kepada mahasiswa ilmu komputer semester 1 dengan bobot 4 SKS. Terdapat 16 kali pertemuan dalam mata kuliah ini, di mana 9 kali pertemuan teori dan 5 kali pertemuan praktek, ditambah dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Materi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini terkait: pertama, pengantar algoritma dan pemrograman. Kedua, pseudocode dan flowchart. Tiga, bahasa pemrograman C++. Yang keempat, ada operasi input dan output dalam C++. Kemudian yang kelima, tipe data dan variabel dalam C++. Keenam, struktur kontrol seperti if, else, dan switch. Kemudian perulangan, for, while, dan do while. Yang kedelapan, ada prosedur dan function. 9, struktur data, dasar, dan rekursi. Yang ke-10, algoritma pencarian, yaitu searching. Dan yang 11 adalah algoritma pengurutan, yaitu sorting. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 3 CPMK. Dengan rincian, CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu komputer dan pemrograman dalam konteks bahasa pemrograman C++, serta menerapkannya dalam memecahkan masalah yang terkait dengan ilmu komputer. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi perangkat lunak sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, serta mampu melakukan debugging terhadap program-program yang dibuat. Kemudian untuk CPMK yang ketiga atau yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim, berkomunikasi dengan baik, serta mempresentasikan ide dan hasil kerja dalam konteks proyek pengembangan perangkat lunak. Metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pelajaran kooperatif, dan pada akhir semester biasanya saya memberikan tugas berbasis proyek untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan. Terdapat 4 unsur yang dinilai dalam pembelajaran mata kuliah ini, antara lain penilaian sikap afektif dengan bobot 30%, penilaian pengetahuan kognitif dibagi menjadi 2, yaitu bobot 15% untuk ujian tengah semester dan 20% untuk ujian akhir semester, serta penilaian keterampilan psikomotorik dengan bobot 35%, yang meliputi tugas, diskusi kelompok, dan studi kasus. Selanjutnya adalah video proses pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar pada materi ketiga, yaitu flowchart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan mata kuliah tentang algoritma pemrograman ya. Untuk minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang pseudocode ya. Kita masih di tahap algoritma. Minggu lalu saya menjelaskan tentang pseudocode. Untuk mengingat kembali sedikit akan saya review. Masih ingat tentang pseudocode? Apa itu pseudocode? Ya? Pseudocode itu kode yang mirip dengan kode bahasa pemrograman. Oke, kode yang mirip dengan bahasa pemrograman ya. Bagi yang sudah agak lupa, mungkin coba baca kembali materi yang saya berikan kemarin. Sekarang biar kita melanjutkan materinya, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya, ke bagian proses.
Bedanya sendiri kalau dengan flowchart itu bedanya di syarat penyajian saja. Di sini sekarang kita akan mengetahui apa itu flowchart. Flowchart adalah merupakan bagan yang menunjukkan alir di dalam program dan prosedur secara lengkap. Jadi kalau gampang yang flowchart itu adalah sebuah penyajian suatu alur proses dalam bentuk gambar. Biasanya dia diwakili dengan berbagai simbol-simbol dan dia ada arah yang menunjukkan kemana alur proses itu berjalan. Prosesnya gampang kan? Gampang. Oke. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Dari jenisnya sendiri, proses itu dibagi menjadi dua. Pertama, proses itu ada yang mengenai proses sistem, dan yang kedua itu ada proses program. Kalau untuk proses sistem, biasanya bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses suatu file dalam satu media menjadi file dan media lain pada suatu pengolahan data. Biasanya proses sistem ini digunakan bukan untuk membuat sebuah program. Biasanya proses sistem itu lebih luas, sebuah proses secara umum. Sedangkan kalau untuk proses program itu biasanya dibutuhkan oleh seorang programmer untuk membuat sebuah aplikasi. Di mana untuk proses program, bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antara proses secara mendetail di dalam suatu program. Saya akan memperlihatkan contohnya ya. Ini contoh dari program sistem. Oke. Proses sistem itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat akan ada perbedaan antara proses sistem dan proses program. Kemudian untuk contoh proses program itu seperti ini. Jadi dari yang terlihat cukup jelas tadi di proses sistem dan proses program. Di proses program itu ada mulainya, ada akhirnya. Sedangkan di proses sistem itu kapanpun dia bisa mulai. Di sini juga kelihatan simbol-simbolnya berbeda. Nanti akan kita lebih detail lagi untuk melihat simbol-simbolnya. Ya, ada beberapa anjuran dalam pembuatan flowchart ya. Pertama, ada yang harus kita ingat. Dalam membuat sebuah flowchart itu tidak ada yang terlalu berbelit-belit ya. Jadi lebih jelas, lebih terukur, tidak ada yang pengulangan yang dilakukan dua kali. Jika misalnya dibuat bisa dilakukan cukup sekali, kenapa harus dua kali? Biasanya digambarkan itu dari atas ke bawah. Untuk flowchart itu biasanya digambarkan dari atas ke bawah. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu dimulai dari start dan diakhiri dengan end, atau dimulai dan diakhiri. Untuk strukturnya sendiri biasanya seperti ini. Start berisi pernyataan persiapan, kemudian read itu berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data-data dari suatu peralatan input. Ya. Kemudian nanti ada beberapa proses. Proses ini yang biasanya berisinya rumus. Di situ biasanya akan dilakukan suatu pekerjaan atau ya proses. Namanya proses ya, ada sesuatu yang dikerjakan dalamnya. Kemudian write itu biasanya apa yang akan dihasilkan atau outputnya, apa akan ditampilkan atau apa yang akan dikeluarkan, itu write. Dan yang terakhir itu ada end atau mengakhiri kegiatan. Ada beberapa pedoman dalam pembuatan flowchart. Pertama itu ada bagian alir, sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam bagian alir harus ditunjukkan dengan jelas. Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya.
kegiatan di sini tahapan-tahapannya ya, baik itu tahapan dalam program atau tahapan kalau mungkin kita ngomong masalah project program, berarti kita tahapan dalam programnya. Yang selanjutnya itu masing-masing kegiatan dalam bahasa alir sebaiknya digunakan suatu kata mewakili suatu pekerjaan, misalnya persiapkan dokumen, hitung gaji. Di situ ada kata kerjanya. Kalau yang persiapkan dokumen berarti persiapkan, itu kata kerjanya. Hitung itu berarti kata kerjanya. Di situ ada proses. Selanjutnya, masing-masing kegiatan dalam bahasa alir harus di dalam urutan yang semestinya. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Kemudian simbol-simbol dalam alir yang standar. Ada beberapa simbol-simbol dari project ini yang standar ya. Nanti akan kita lihat contoh simbol-simbolnya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ya, Saya Pak Budaya. gimana? Dalam pembuatan aplikasi tentu kita akan membuat flowchart atau alur sebuah aplikasi. Nah, dalam pembuatan alur itu tentu kita akan menyambungkan dengan kodalnya. Nah, bagaimana cara menyambungkan kodalnya dengan flowchartnya itu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau dibilang untuk menyambungkan flowchart dengan program itu tidak ada. Karena flowchart sendiri itu adalah sebuah alat bantu saja. Alat bantu biar kita tidak keluar dari jalur awalnya, gitu ya. Misalnya dia mulai dengan apa dan diakhiri dengan apa. Jadi inti dari flowchart ini bukan menyambungkan ke programnya. Dia sebagai apa? Roadmap atau alur atau bantuan agar kita tetap ke jalur yang benar. Iya Pak. Ah ya, iya Pak. Jadi kalau misalnya keluar dari jalur itu berarti batasan dari pembuatan programnya sudah keluar dulu. Dengan adanya flowchart diusahakan tidak keluar dari jalur yang ditentukan dari awal. Itu yang flowchart. Kita lanjut ke simbol-simbol flowchart. Dalam simbol-simbolnya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama ada coordination, simbol penghubung, biasanya cuma garis. Kemudian ada processing simbol dan ada input output simbol. Nanti saya tunjukkan beda-bedanya. Kita coba langsung lihat ke dalam simbolnya. Saya izin dulu ya. Oke. Di sini ada pertama input output. Kemudian yang kedua ada proses. Bisa kita lihat ya. Apa jelas? Cukup jelas? Jelas. Kalau misalnya kurang jelas, mungkin akan paparin yang biar saya agak zoom gitu. Ya Pak. Jadi ada input output, ada proses, ada urusan. Di mana input output ini biasanya nanti berisi apa? Kalau dari program ya, inputan dari user. Outputnya biasanya apa yang dinyatakan di layar. Nah, yang diproses ini yang saya bilang tadi itu biasanya berisi rumus-rumus atau kegiatan apa yang setelah diinput kemudian diolah baru dikeluarkan. Itu dilakukan oleh si proses. Kemudian ada simbol putusan. Simbol putusan ini biasanya untuk decision ya, decision itu semacam pertanyaan. Jika ya, kemana? Jika tidak, kemana? Kayak cabang. Ada pertanyaan dulu atau selanjutnya? Ya, gimana? Pada salah satu simbol itu kan ada simbol output. Nah, apakah simbol output input itu bisa diganti dengan proses? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah simbol input output itu bisa diganti dengan simbol proses? Dari fungsinya sendiri itu sudah suatu yang berbeda ya. Ya. Jadi input itu biasanya cuma untuk
meminta inputan dari si user atau pengguna, dan jika dia difungsikan jadi output itu menampilkan flyer. Sedangkan di proses itu dia cuma mengerjakan hasil dari inputan dan mengeluarkan ke outputnya. Kalau dibelah, proses ini di tengah-tengahnya antara itu. Kalau kita ganti, malah nanti akan membingungkan bagi para pembaca flowchart kita. Kalau kita sudah, misalnya kita sebagai programmer gitu ya, kemudian kita akan membuat dulu flowchart ini. Setidaknya nanti, kalaupun nanti program yang kita kembangkan itu nanti dilanjutkan sama programmer lain, dia sudah bisa paham dengan flowchart yang sudah kita buat. Oh, ternyata program ini awalnya itu dibuatnya sesuai dengan flowchart ini. Kalau misalnya kita simbolnya sama semua, yang melanjutkan program kita akan bingung karena tidak standar. Jadi jangan sampai tertukar antara input dan proses. Di situ fungsinya berbeda. Gimana? Apa bisa dipahami? Oke. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke. Di sini baru 15 menit. Kita lanjutkan ke simbol selanjutnya ya. Simbol selanjutnya itu ada proses terdefinisi. Ini bedanya dengan proses tadi. Bedanya kalau terdefinisi itu prosesnya dilakukan di luar dari flowchart yang aslinya. Jadi sudah ada hasil yang di luar ya, baru dimasukkan. Itu proses terdefinisi. Kemudian persiapan itu biasanya kalau di dalam program berisinya persiapan-persiapan, termasuk persiapan variabel, data-data awal ya, data awal. Masih ingat variabel? Masih ya? Gampangannya variabel itu tempat penyimpanan ya teman-teman. Jadi dia, kalau misalnya saya biasa contohkan di kelas saya biasanya contohkan di beberapa kelas gitu. Untuk variabel itu semacam wadah. Misalnya kalau kita makan kan biasanya pakai piring, kalau misalnya kita minum kan biasanya pakai gelas. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu makanan yang yang tidak berair, biasanya pakai piring. Tapi kalau kita butuh makanan yang kayak bakso, kayak mie kuah gitu ya, kita gunakan mangkok. Jadi variabel itu wadah yang menyesuaikan dengan apa yang akan disimpan. Air, kita kan nggak mungkin taruh nasi dalam gelas. Nah, mungkin kita makan pakai gelas. Mungkin ada yang pisang aja ya nggak apa-apa. Cuma itu tidak wajar. Tapi ya gelas ya cukup untuk menyimpan air. Dan biasanya simbol yang saya tunjukkan itu adalah untuk persiapan ini biasanya isinya untuk variabel. Kemudian selanjutnya ada terminal. Terminal ini biasanya untuk memulai dan mengakhiri. Terminal itu untuk memulai dan mengakhiri. Nah, biasanya ini adalah start atau end, gitu ya. Jadi awal flowchart itu gunakan terminal ini, akhir flowchart gunakan terminal. Ini tadi yang sebagai alurnya ya, sebagai arahnya. Nah, jadi gambarnya itu jangan cuma garis, jangan cuma garis, harus ada arahnya, anak panahnya. Dia arahnya kemana? Jangan sampai kebalik. Seharusnya flowchartnya ke bawah, jangan naik ke atas. Kecuali memang prosesnya harus naik ke atas. Biasanya kalau misalnya naik ke atas itu pada saat proses looping ya, pada saat proses looping atau perulangan. Kemudian ini adalah konektor ya. Ini nanti difungsikan ketika sesuatu flowchart tidak cukup pada satu tempat atau satu halaman. Seperti flowchartnya. Di sini namanya konektor. Oke, saya lanjutkan.
Dari flowchart program sendiri itu dibagi dua lagi ya. Ada flowchart namanya program logic flowchart, ada yang namanya detail komputer program flowchart. Ini nanti bedanya di mana? Beda dari dua flowchart ini terletak pada penggunaannya. Si program logic flowchart biasanya dipersiapkan oleh seorang sistem analis, atau analis sistem ya. Sedangkan kalau yang untuk yang detail komputer program flowchart itu biasanya disiapkan oleh si programmer. Detail komputer flowchart disiapkan oleh programmer. Contoh dari program flowchart ya itu seperti ini ya. Program logic flowchart menghitung rata-rata. Mulai, kemudian beri nilai, baca. Kita bisa lihat di situ ada beberapa simbol yang digunakan, bukan cuma satu ya. Situ ada banyak simbol yang digunakan. Masih ingat tadi simbolnya beda-bedanya apa saja? Ada berapa model flowchartnya yang terlihat? Ada satu, kemudian ada dua, ya. Ini sama ya, satu sama satu, ada tiga, ada empat, ada lima. Oke, ada lima berarti ada 6 sama garisnya ya. Di sini berarti kalau kita lihat dari programnya menghitung rata-rata itu ternyata ada semacam perulangan deh. Di sini ada semacam perulangan. Coba kita lihat dari garisnya. Dia naik kembali. Arahnya dia naik kembali itu berarti dia melakukan perulangan. Ada yang bisa membaca flowchart ini? Oke, nanti pelan-pelan aja ya. Coba dipahami pelan-pelan aja. Mungkin awal kalian baru melihat, mungkin akan bingung memang. Tapi nanti sudah sering melihat ini akan lancar cara membacanya. Biasanya ini diawali dengan mulai, kemudian dia di sini diberi semacam apa nih, nilai awal ya, nilai awal dan total. Jadi nilai awal dan total. Jadi dia siapkan variabel di sini. Variabel itu digunakan di bawah. Dia baca data. Baca data dari mana? Dari inputan. Karena ini simbolnya inputan ya. Dia baca datanya dari inputan. Nilai awal tadi dia diturun ke bawah, dihitung totalnya. Berarti di sini ada proses penjumlahan. Di sini proses penjumlahan. Kemudian apakah datanya sudah habis? Jika belum, dia naik lagi. Jika sudah habis, dia turun. Berarti di sini nanti dia menunjukkan inputannya tidak lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, bisa satu, bisa lebih dari satu. Jadi tergantung inputannya. Kalau si user masih mau input, berarti datanya masih ditambahkan. Kalau tidak diinput, berarti datanya selesai. Kalau misalnya sudah selesai, ada proses hitung rata-rata. Jadi kalau hitung rata-rata semua dijumlahkan, baru dibagi dengan jumlah yang diinputkan. Misalnya diinputkan ada 5, 1 ditambah nilai kedua berapa, ditambah dengan nilai ketiga berapa, ditambah dengan nilai keempat berapa, ditambah dengan nilai kelima berapa, gitu ya. Setelah ditambahkan semua, 5-5-nya dibagi dengan 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena jumlah nilainya tadi yang diinputkan ada 5. Itu cara hitung rata-rata kan? Setelah mendapatkan rata-ratanya, nilai yang hasil rata-rata akan ditampilkan. Ini sama dengan simbol yang ini ya. Ini simbol input, ini simbol output. Sama aja. Dan flowchartnya selesai. Ya. Ya mungkin di awal ini kalian akan bingung juga untuk membacanya. Tapi nanti kalian akan terus coba dipahami, coba dipelajari. Itu cara baca. Kita akan coba ke apa, ada pertanyaan lagi? Belum lanjut?
Project yang tadi ini lebih detail ya. Namanya aja detail. Detail itu berarti lebih lengkap. Kalau yang tadi dia cuma kata-kata. Kalau ini sudah sampai nilainya dimunculkan nanti. Ini detail komputer program kocak menghitung total. Kalau tadi menghitung rata-rata. Sama, pastinya prosesnya dimulai dan diakhiri. Kemudian di sini ada nilai yang disimpan atau variabel awal, variabel total sama dengan 0, kemudian variabel n sama dengan 0, i sama dengan 0. Kenapa dikasih 0 semua? Karena dia nanti nilai awal itu masih kosong. Terus dapat nilainya dari mana? Dapat nilainya nanti dari inputan. Di sini ada inputan ya. Ini ada inputan. Kemudian inputan, kemudian selanjutnya ada proses. Setelah proses, di situ ada percabangan atau pertanyaan ini. Jadi kalau dilihat dari proses ini, i yang diinputkan 0 ini itu sebagai batasan ya. Kasih nilai 0, kemudian i kasih nilai 0. Kalau dilihat dari caranya, cara jalannya tetap sama. Ini diinputkan oleh si besar. Setelah diinputkan, itu ada rumus. Awalnya total 0, total ditambah dengan inputan dari user. Misalnya itu user yang inputkan 5, berarti total 0 ditambah 5 berarti 5. Jadi saat ini total bernilai 5. Begitu seterusnya sampai dia diketahui bahwa nilai i itu sudah selesai, sudah habis. Kalau sudah habis, di sini tidak hitung rata-rata, dia cuma menampilkan total aja. Jadi misalnya penjumlahan ada 1 ditambah 2 ditambah 3 itu berapa? Nanti akan ditampilkan langsung nilainya adalah 6. Gitu ya. Oke. Karena pertemuan kali ini sudah cukup sampai sekian. Mungkin sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gimana? Misalnya di dalam sebuah website, kita mulai terus bisa nggak sih dia langsung create input tanpa mendeklarasikan nilai awalnya? Oke, sebenarnya. Untuk misalnya kita membuat website, dia memulai tanpa kita mendeklarasikan nilainya, itu bisa saja. Kadang-kadang ada beberapa programmer itu membuat program atau membuat website tanpa menginisialisasikan variabelnya ada. Tapi sebaiknya karena untuk misalnya untuk programmer senior biasanya itu hal yang biasa, nggak dibutuhkan juga. Tapi kalau misalnya untuk yang baru-baru awal itu lebih baik itu ditambahkan. Jadi kalau dibilang bisa atau tidak itu bisa. Oke, ada lagi? Tapi kalau tidak ada, sebagai bahan latihan di rumah ya, silakan soal ini dikerjakan ya. Minggu depan saya periksa untuk hasilnya dikirimkan di classroom masing-masing. Bagi yang belum memiliki linknya, mungkin nanti bisa WA ke saya atau tanyakan ke ketua tingkatnya ya. Oke, sebelum saya akhiri ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup ya, oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sahabat, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bagi lagi